dikenal di mata kuliah sekitar kearifan lokal kami. Jadi kami ingin sedikit banyaknya mengetahui tentang tradisi yang ada di kampung Kakak, mengetahui bagaimana. Ada pun beberapa pertanyaan yang kami ajukan itu, di antaranya yang pertama itu kenapa di Paropo ada Maulid Lompoa, kemudian yang kedua bagaimana sejarahnya, kemudian yang ketiga apa yang membedakan Maulid Lompoa dengan Maulid yang ada di tempat lain, kemudian yang keempat siapa yang pertama kali membawakan atau mengadakan Maulid Lompoa ini, kemudian yang kelima mengapa harus memakai pakaian adat Makassar. Kemudian yang keenam, apa tujuan diadakannya Maulid Lompoa setiap tahun. Kemudian yang kedelapan, kenapa Maulid Lompoa pernah tidak diadakan selama 6 tahun. Jadi untuk pertanyaan pertama saya lempar ke teman. Mungkin langsung saja langsung pertanyaan awal misalnya dulu Pak. Kenapa di Paropo ada yang namanya Maulid Lompoa? Karena sedangkan kita tahu bahwa Maulid pada umumnya itu ya Maulid biasa aja. Tapi kalau di kampung Paropo itu kayak dibesar-besarkan sekali, berbeda dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih atas juga adik-adik mahasiswi dari UIN Makassar yang ingin mengetahui sejarah kenapa diadakannya Maulid Lompoa di Paropo. Jadi antara pertanyaan 1 dengan pertanyaan 2 ini dia sudah ikut. Kenapa diadakan dengan sejarahnya? Jadi yang pertama saya mau menjelaskan tentang Kampung Paropo itu sendiri. Nah, Kampung Paropo dia dikenal sebagai salah satu kampung budaya di Kota Makassar. Nah, Kampung Paropo terletak di tengah-tengah Kota Makassar. Jadi di Kampung Paropo itu terdapat banyak orang-orang, terdapat banyak seperti tari-tarian, kesenian-kesenian yang muncul dari Kampung Paropo itu sendiri. Nah, terkait tentang kenapa bisa diadakan Maulid Lompoa di Paropo. Nah, salah satu alasan mengapa bisa dikatakan diadakan Maulid Lompoa di Paropo, mengapa bisa dibesar-besarkan. Nah, di sini kami, khususnya saya sebagai warga Kampung Paropo, salah satu alasan mengapa diadakannya Maulid Lompoa di Kampung Paropo, karena itu latar belakang Kampung Paropo itu sebagai kampung budaya, sebagai kampung yang memiliki nilai budaya atau tradisi yang selama ini masih dianut oleh warga Kampung Paropo ini khususnya di Kota Makassar. Nah, sejarah diadakannya Maulid Lompoa di Paropo, saya juga kurang mengetahui lebih jelasnya tahun berapa itu awal diadakannya Maulid Lompoa di Paropo. Akan tetapi ada seseorang yang memprakarsai itu. Jadi mungkin sebentar ada pertanyaannya lagi. Jadi itu mungkin salah satu latar belakang sehingga diadakannya Maulid Lompoa di Paropo, karena sampai sekarang Maulid Lompoa itu dikenal sebagai kampung yang kental akan budayanya, kampung yang kental akan kearifan lokalnya. Mungkin seperti itu. Baik Kak, karena terjawab juga pertanyaan kedua langsung pertanyaan ketiga, karena kan seperti yang Kakak katakan kalau di Kampung Paropo ini kental dengan budayanya, tapi kalau dilihat dengan tempat-tempat yang lain ada juga tentang budayanya. Nah, ini menarik. Jadi Maulid Lompoa ini dipadukan dengan kearifan lokal. Nah, pertanyaan ketiga, kenapa apa yang membedakan Maulid ini dengan Maulid yang ada di tempat lain? Jadi yang membedakan Maulid
besar atau Maulid Lompoa di Paropo ini dengan tempat yang lain. Salah satunya yang pertama, kalau setiap pengadaan atau pelaksanaan maulid di tempat-tempat lain dia cuman mengadakan seremonial saja. Seremonial yang pertama MC, kemudian mengaji atau tilawah, sambutan-sambutan, dan selanjutnya tausiah atau hikmah maulid itu sendiri. Nah, di Kampung Paropo dia yang membedakan dengan maulid yang lainnya dikarenakan di Kampung Paropo itu kita memadukan dalam maulid itu adanya pawai keliling. Nah, mengapa bisa dikatakan maulid Lompoa? Karena maulid besar. Jadi ada beberapa susunan atau rundun acaranya pada pelaksanaan kegiatan maulid ini. Nah, terkadang biasanya pelaksanaan maulid 3 hari. Susunan acaranya 3 hari. Acara yang pertama kami biasa sebagai panitia mengadakan lomba-lomba seperti puisi, kemudian dongeng pada masa Nabi dan sebagainya. Yang acara kedua juga baru-baru ini kita mengadakan jajanan kuliner. Karena di Paropo dikenal sebagai kampung budaya, kampung yang masih kental akan tradisinya. Kemudian kita mengadakan jajanan kuliner, kue-kue tradisional. Tidak lepas dari tradisional budaya. Iya, tidak lepas. Nah, kemudian yang titik paling membedakan antara maulid dengan yang lain karena kita mengadakan pawai. Nah, yang pertama di dalam pawai itu namanya usungan Kandre Maudu. Nah, usungan Kandre Maudu itu semacam rumah-rumah kecil, kemudian dia diisi hiasan-hiasan telur, buah-buahan dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua itu pameran atau pawai-pawai seperti kesenian-kesenian yang ada di Kampung Paropo. Di Kampung Paropo yang pertama keseniannya itu seperti tari PPP Karimakka, tari PPP Karimakka adalah sebuah tarian dalam rangka penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Api melambangkan cahaya Islam yang dimulai dari kota Makkah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Madinah adalah kota tolak ukur berkembangnya agama Islam. Kemudian tarian Rambulo. Di Kampung Paropo banyak kesenian-kesenian, banyak tari-tarinya. Bahkan tari PPP Karimakka ini alhamdulillah sudah diundang ke beberapa negara untuk menampilkan tariannya, seperti di Australia, di Malaysia, Kuala Lumpur, di Singapura, dan sampai di Belanda. Nah, alasannya mengapa diadakan pawai Maulid Lompoa? Untuk memperkenalkan budaya atau tradisi masyarakat Kampung Paropo itu sendiri melalui wadah atau melalui prosesi Maulid Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Seperti itu yang membedakan dengan maulid yang lain. Lebih kental budaya dibandingkan peringatan. Tidak. Seimbang. Kalau saya seimbangkan. Dikarenakan yang pertama kan itu pagi harinya kita adakan pawai, tapi malamnya acara seremonialnya. Acara seremonial seperti bacaan sholawat. Yang kedua seperti pembacaan ayat suci Al-Quran tilawah. Yang ketiga hikmah maulid. Jadi
ini semacam perpaduan antara budaya dengan agama. Jadi budaya dengan agama itu perpaduannya, tapi kita tidak bisa satukan. Maksudnya saling jalan secara beriringan, ya saling berkaitan di antara satu sama lainnya. Jadi itu mungkin maulid yang membedakan antara maulid Lompoa di Paropo dengan maulid yang lainnya, seperti itu. Siapa yang pertama kali ini ada kan? Yang pertama kali memprakarsai itu adanya maulid Lompoa adalah orang tua kami di sana di Kampung Paropo. Dia juga termasuk guru spiritual di Kampung Paropo, yakni Bung Parman almarhum Haji Jabri Baco Wambani. Nah, beliau ini dikenal sebagai juga imam Kampung Paropo. Alasannya mengapa diadakan? Dikarenakan untuk menyambung silaturahmi antara orang-orang di Kampung Paropo itu sendiri ataupun warga masyarakat Kota Makassar, seperti itu. Dan juga dari yang kita jelaskan tadi, apa namanya, kalau maulid, kita tahu bahwa maulid itu kan memang untuk merayakan kelahiran Nabi. Kemudian kalau di Kampung Paropo itu memang besar sekali kan, kalau namanya juga maulid Lompoa. Cuman yang jadi pertanyaan saya, apakah pernah atau ada orang yang mengatakan atau menilai bahwa maulid Lompoa ini terlalu berlebihan merayakan maulid Nabi, sedangkan kalau di tempat-tempat lain kan kayak ya biasa aja. Tapi ada tidak, pertanyaan gitu, ada tidak yang pernah memprotes atau menjustis bahwa maulid Lompoa di Paropo ini sebagai Acara yang besar-besar ya, acara yang terlalu berlebihan begitu. Oke, kalau menurut pengetahuan saya sampai sekarang belum pernah saya mendengar ada orang yang menjustifikasi bahwasanya pengadaan maulid atau maulid Lompoa di Paropo ini sebagai acara yang dibesar-besarkan. Karena kan mengapa dalam pengadaan acara ini kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Nah, bahkan sampai sekarang Dinas Pariwisata Kota Makassar menjadikan maulid Lompoa di Kampung Paropo sebagai ikon Kota Makassar atau sebagai acara tahunan Dinas Pariwisata yang diadakan setiap tahunnya pada acara maulid itu. Mengapa kita bekerja sama? Ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah Kota Makassar dengan pemerintahan setempat di Kampung Paropo itu sendiri. Dan juga menurut pengetahuan saya juga, saya rasa memang ini bukan acara yang terlalu dibesar-besarkan atau kita melebihi seperti berlebih-lebihan, dikarenakan di dalam acara maulid Lompoa itu banyak seremonial atau banyak kegiatan-kegiatan yang memang menyangkut tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan cuma juga saya lupa jelaskan tadi tentang pada acara pawai tersebut banyak susunan-susunan atau barisan-barisan. Salah satunya juga ada barisan Pabarasanji. Nah, itu Pabarasanji atau hadroh, orang yang memakai rebana kemudian sambil membaca Barasanji itu sendiri. Nah, Barasanji juga kita kenalkan sebagai syiar atau sebagai dalam Barasanji itu isi atau sejarah-sejarah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di dalam maulid Lompoa itu juga terdapat syiar, terdapat sejarah yang disampaikan secara tersirat, secara tidak langsung oleh masyarakat Kampung Paropo itu sendiri, sejarah dari Nabi Muhammad SAW. Lanjut, terus ini ada yang unik Kak, mengenai yang saya dapat dari berita itu tentang pemakaian adat. Kenapa harus pakai adat? Karena saya lihat juga, kalau saya lihat, karena saya belum lihat langsung, cuman saya lihat di sosial media itu pakaiannya pakaian adat, kayaknya harus memang pakaian adat. Yang biasa di adat.
ada tempat Kampung Paropo namanya, Kelurahan Paropo di Makassar itu ada namanya Kelurahan Paropo, dan khususnya namanya Kampung Paropo. Cuman kan sekarang kita ini di Makassar, kota Makassar, namanya kota, masih ada, ternyata masih ada kampung, namanya Kampung Paropo. Nah, kalau alasannya mengapa memakai pakaian adat, nah ini semacam untuk memeriahkan, maksudnya dalam acara pawai tersebut, dalam acara pawai Maulid Lompok itu, supaya lebih meriahnya, lebih menarik kelihatannya, jadi kita masing-masing memakai pakaian adat. Ada juga, jadi apa nih, di Kampung Paropo ini dia terdiri dari unsur dari kalangan masyarakat yang berbeda-beda. Jadi di dalam pawai itu ada orang yang memakai pakaian baju bodo, pakaian adat seperti pakai sarung, jas tutu, ada yang memakai baju koko seperti ustadz itu, ustadz yang membacakan barsandi dia memakai baju koko, ada yang memakai pakai sarung saja tapi tidak pakai baju, itu namanya dia barisan tombak. Nah, itu barisan tombak juga karena sejarah Kampung Paropo itu ada yang namanya yang namanya Jago Paropo. Beliau itu juga ikon dari di kerajaan Goa. Jadi maksudnya dia dulu sebagai penjaga atau sebagai pengawal istana. Jadi memakai sarung atau celana, dia tidak memakai baju tapi membawa tombak. Nah, selanjutnya ada juga dari kalangan anak SD juga ikut. Anak SD memakai pakaian sekolahnya. Jadi semua orang yang di Kampung Paropo yang punya porsinya masing-masing. Ya, ini untuk ini. Ya, porsinya masing-masing. Ada juga yang memakai pakaian bola, pakaian olahraga. Jadi semua ada di. Semua dari berbagai kalangan, dari lapisan masyarakat itu sendiri. Jadi secara tidak langsung ini Maulid Lompok di Paropo ini dia selain untuk merayakan Maulid Nabi, sekalian juga untuk memperkenalkan budaya khasnya Makassar. Ya, semacam lomba, semacam pertandingan. Salah satunya itu alasannya kenapa diadakan Maulid Lompok di Paropo, karena untuk menyambung silaturahmi antara masyarakat Kampung Paropo dengan masyarakat yang di luar Kampung Paropo itu sendiri. Karena terkadang ketika pengadaan atau pelaksanaan Maulid Lompok ini, orang-orang Paropo yang berada di luar atau di luar kota, yang berada di luar Makassar, dia datang kembali ke kampungnya untuk mengadakan ikut turut serta dalam perayaan Maulid ini. Jadi semacam obat lah, semacam mengobati rasa rindu akan kampung halaman, kembali menyambung silaturahmi. Ya kayak kalau lebaran orang. Ya, semacam lebaran. Ya sudah jadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Jadi pakaian terasa. Mungkin pertanyaan Anam sudah dijawab tujuannya sudah terjawab. Jadi yang terakhir ini yang apa namanya, pernah Maulid Lompok pernah tidak diadakan selama 6 tahun. Tidak pernah diadakan selama 6 tahun itu, kalau boleh tahu alasannya. Jadi alasannya terakhir dulu itu diadakan kemarin tahun 2012. Alasannya mengapa tidak diadakan sampai 6 tahun, jadi yang diadakan kembali pada tahun 2018. Baru lagi kembali. Jadi pada tahun 2012 itu guru atau orang yang memprakarsai Maulid Lompok di Paropo itu sendiri, beliau meninggal dunia. Jadi semenjak beliau meninggal dunia, mulai tahun 2013, 14, 15, 16, 17 tidak diadakan kembali Maulid Lompok. Tidak diadakan karena kita mungkin merasa kehilangan, kemudian kehilangan sosok atau figur yang membangkitkan kembali, memunculkan kembali semangat Maulid Lompok itu sendiri. Nah, mengapa diadakan kembali pada tahun 2018? Karena kami sebagai masyarakat Kampung Paropo sadar juga, jangan sampai kebiasaan kita selama ini atau tradisi Maulid Lompok di Kampung Paropo hilang begitu saja. Jadi dengan alasan agar spirit atau semangat yang dibangun oleh guru kita sebelumnya, yakni Haji Japri Bacot yang memprakarsai Maulid Lompok itu sendiri, tetap terjaga. Jadi pada tahun 2018 kita kembali adakan
Akan tetapi tahun 2017 sampai ke bawah itu 2013 tetap diadakan maulid, tapi bukan maulid lomba. Jadi acaranya cuman seremonial saja, semacam maulid-maulid yang biasa, maulid yang biasa ya. Jadi tahun 2018, 2019 kita adakan kembali, kemudian kembali bekerja sama dengan pihak pemerintahan setempat, mulai dari pihak lurah, camat sampai pihak wali kota Makassar itu sendiri dan dinas pariwisata. Jadi pada tahun 2018 itu kembali kita angkat dan alhamdulillah mendapat respon positif dari pihak pemerintahan, dan kemudian kita sebagai panitia, sebagai warga masyarakat Kampung Paroko kembali berbondong-bondong lagi, kembali bergotong royong lagi untuk menyukseskan acara Maulid Lomba di Paroko ini. Dan akan tapi ini kan kemarin tahun 2020 kita tidak adakan karena masalah pandemi corona, jadi cuma adakan maulid biasa saja. Jadi kemarin 2018-19 alhamdulillah meriah sekali. Mungkin bisa dilihat banyak di YouTube juga, banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah meneliti tentang Maulid Lomba ini, karena kan memang menarik kita bahas, menarik kita ulas tentang Maulid Lomba di Kampung Paroko itu sendiri. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya, apa namanya, di acara Maulid Lomba di Paroko ada tidak kayak acara khususnya? Maksudnya kan kalau misalnya ambil contoh di Kalimantan Timur, ada namanya Kampung Tari Sayang, itu ada namanya tradisi, dia itu diadakan pada saat 10 Muharram. Ya. Diadakan, kemudian acara khususnya itu dia kayak begitu juga, dia kayak ada perlombaan, kemudian ada ya pesta-pesta begitu rakyat, pesta rakyat. Kemudian cuman acara khususnya itu kayak puncaknya itu ada dibilang potong kambing, potong kambing. Cuman yang dibawa itu hanya kepalanya saja yang dibawa tuh kalau sebagai tanda kayak keselamatan untuk masyarakat yang ada di Kampung Tari Sayang tersebut. Namanya itu apalagi buang naas. Kalau yang di sana itu dikatakan buang naas, kayak buang sial begitu. Jadi kalau di Kampung Paroko sendiri ada tidak acara khususnya begitu? Ritual-ritualnya? Iya, ritual begitu. Ya. Kalau masalah ritualnya ada, tapi ritual kita ini yang pertama sebelum pelaksanaan sampai pelaksanaan sendiri. Nah, ritual khususnya itu sebelum pelaksanaan kita menziarahi makam dari nenek moyang dari Kampung Paroko itu sendiri. Sebelum diadakannya maulid ini semacam kita penghormatan atau meminta izin, semacam meminta izin. Ya mungkin kan kita sebagai masyarakat Bugis Makassar itu masih kental akan budayanya, masih kental akan tradisi-tradisinya. Jadi sebelum pelaksanaan maulid kita menziarahi makam dari nenek moyang kita, yakni semacam seperti Raja Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin. Kemudian turun lagi ke yang namanya Januk Paroko, yaitu orang atau ikon dari kota Paroko, dari Kampung Paroko itu sendiri. Jadi makamnya itu berada di Jalan Racing Center atau di Jalan Profesor Abdul Rahman Pasalama, di sana makamnya. Jadi sebelum pelaksanaan pelaksanaan maulid kita mengadakan ziarah makam sebagai tanda meminta izin kepada kami. Yang kedua, sebelum pelaksanaan maulid atau puncak dari seremonial itu sendiri, kita adakan makbara sanji atau tolak bala. Makbara sanji di sini berisi seperti pembacaan barisan itu sendiri, pembacaan pasal-pasal dari kitab barisan itu sendiri, dan kemudian apa yang disediakan. Yang disediakan itu seperti ya semacam onde-onde, umba-umba, kemudian pisang dan sebagainya. Nah, ini kita perlu mengetahui juga mengapa bisa disediakan seperti itu, mengapa bisa disediakan pisang. Ada orang Makassar mengatakan namanya saraknya, sarak atau bagi saraknya. Maksudnya onde-onde ini diibaratkan seperti kan kita lihat perjalanan dari onde ini. Mulai dia digulung, ketika dimasukkan ke dalam air dia tenggelam. Akan tetapi ketika masak dia muncul kembali air. Filosofinya kita sebagai manusia yang kadang pernah terpuruk
terpuruk, tapi kalau kita berusaha, kita semangat, akan muncul kembali kita ke permukaan. Maksudnya kita mendapatkan tempat kembali. Dan juga isi dari ombe-ombe itu sendiri. Ada kelapa, kenapa dia warna hijau, kenapa ada bulannya. Nah, maksudnya kenapa kelapanya, kenapa ada gula merahnya? Kelapa menandakan, kan kelapa itu dia buahnya semua mulai dari akar sampai ujungnya dia bermanfaat. Ya. Akarnya, batangnya, daunnya, bahkan buahnya, bahkan pelepahnya. Ambil orang daroya tuh sampai akar-akarnya pun dia bermanfaat. Itu dibaratkan hendaknya kita sebagai manusia, sebagai insan kamil, kita bisa bermanfaat bagi orang-orang. Gulanya menandakan manis-manis supaya hidup kita terasa manis terus. Mengapa ada pisang? Nah, pisang juga menandakan sesuatu yang enak, pisang masak. Jadi supaya dalam acara tersebut kita bisa merasakan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak mendatangkan hal-hal yang buruk. Jadi itu mungkin ritual-ritual khususnya sebelum kita mengadakan puncak dari seremonial Maulud Lompoa di Paropo itu sendiri. Jadi semacam penghormatan, semacam doa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara dari acara-acara tersebut. Jadi yang terakhir saya statement terakhirnya, kita sebagai masyarakat Makassar, khususnya saya sebagai masyarakat Kampung Paropo, merasa tradisi ini atau budaya ini jangan sampai hilang dimakan zaman, karena kan di era globalisasi ini banyak sesuatu yang baru, banyak hal-hal yang baru. Nah, dalam kaidah usul fikih itu jangan buang hal-hal yang buruk di masa lalu, akan tapi terima juga hal-hal yang baru di masa sekarang. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sebagai khususnya mahasiswi, saya juga pernah menjadi mahasiswa, merasa bangga, kemudian bisa turut andil di dalam pelaksanaan Maulud Lompoa di Kampung Paropo ini sendiri. Terima kasih. Jadi terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami sebagai mahasiswa yang masih banyak belajar